Oke, jadi kita mulai mungkin untuk materi yang pertama terkait dengan lapangan hingga. Jadi di sini lebih ke review ya dari teori ring dan saya lebih menekankan untuk yang di sini untuk mengingat-ingat terkait dengan ya apa yang dimaksud dengan ring, terus kenapa kok ya kita punya seperti itu dan juga contoh-contohnya. Nah, nanti fokus terakhirnya, targetnya adalah kita bawa ke lapangan, khususnya yang terkait dengan lapangan Galua. Untuk yang lapangan Galua sendiri, sepertinya dulu saya pernah menyampaikan ini juga kan ya, di Simpaskul 2020 dari UGM, yang dari websitenya RNTA mana? Ini ya. Jadi untuk yang terkait dengan penelitian, sebetulnya dia sudah lebih lebih dekat yang dari sini sih. Kalau saya lihat ya, ini bisa diakses secara umum. Kalau misalkan mau nyoba untuk apa browsing, eh, saya masukkan di kolom chat. Jadi ini ya. Kalau mau lengkapnya sebenarnya biasanya arahnya ke sini ya. Jadi terkait dengan ekstensi galuannya, terus ekstensi fieldnya, terus ekstensi siklotomiknya, dan lain-lain terkait ya paling utama ini sih reduksinya kan terhadap modulo prima. Dan kalau adik-adik mau belajar menggunakan ini, di sini sudah diberikan notnya. Jadi ini lumayan lengkap. Cuma kalau kita menggunakan pendekatan yang di sini, saya cukup khawatir ya, karena ya ya cukup berat. Jadi mungkin starter awalnya nanti akan ya sama lah seperti yang di S1, terus mungkin lebih ke apa? Ada beberapa tambahan lah ya terkait dengan ini ya. Ini yang beberapa slide dari Bu Indah terkait dengan ekstensinya. Jadi menariknya itu ini lebih ke apa? Pemecahan beberapa ideal-ideal yang ada di sana itu kan. Jadi polinom-polinomnya, terus yang terkait dengan ya lain-lain lah. Cyclotomic field. Jadi cyclotomic field ini kalau ada yang ini mungkin lebih ke bercerita dulu lah yang terkait dengan lapangan berhingga itu ya. Manfaatnya untuk apa itu kan. Jadi salah satunya ini uh, bisa dilihat ya di sini, bentuk polinomialnya kan x pangkat n dikurang satu ya. Terus ini coba kalau kita lihat dari ya penelitian yang masih cukup baru ya, yang terkait dengan ini ideal lattices and ring learning errors. Ini ya. Nah, masuk kan. Ini bisa dilihat ya, citasinya sangat besar, 2400. Jadi impact-nya sangat tinggi. Meskipun ya baru 2013, baru sekitar 10 tahun. Jadi kenapa kok jadi penting itu kan? Yang pembahasan terkait dengan Ringgaloa. Jadi salah satu aplikasinya terkait dengan learning with error. Jadi LWE ini kalau adik-adik lihat eh, di jadi terkait dengan ini ya. Ya, ini adalah report dari NIST terkait dengan standarisasi post quantum cryptography.
Jadi ini sudah bulan Juli. Saya kurang tahu ya. Yang keempat sudah belum ya? Saya pun sudah pernah lihat belum yang report keempatnya, fourth round. Belum, Mbak. Belum ya. Jadi terakhir masih ini ya. Iya. Oke. Jadi nggak, saya coba ingin memberi konteks saja ya, supaya apa, terlihat lah arahnya itu kemana kan untuk apa yang ingin kita bahas dalam mata kuliah kan. Jadi salah satu yang jadi standarisasi di sini itu terkait dengan, kalau kita hubungkan dengan LWE ini ya, learning with error, itu salah satunya adalah ini. Jadi Crystal Kyber ini bisa dilihat sama-sama LWE, cuma kalau yang tadi itu atas ring, kalau di sini atas modul. Jadi perbedaannya di situ, dan bisa dilihat untuk ringnya itu selalu ini pangkat dua, jadi X pangkat dua pangkat sesuatu gitu kan, ditambahkan dengan satu. Nah, salah satu alasannya kalau kita lihat kembali di sini juga, ya intinya kita menggunakan ring-ring khusus lah yang ada di sana kan. Dan alasan dibaliknya itu sebenarnya bermuara dari sini kan, pembahasan terkait dengan Galois field. Jadi terkait dengan apa, eh, ya splittingnya itu nanti gimana itu kan. Terus nanti bisa dicek seberapa apa ya, banyak yang apa jadi calon basisnya dan lain sebagainya kan. Jadi arahnya sebenarnya ke situ. Makanya di pembahasan ini kan juga ada cyclotomic field-nya itu kan, dan lain-lain. Itu yang mendasari kenapa kok pembahasan yang terkait ini jadi penting, dan nyatanya tuh kan sekarang juga banyak digunakan, dan ini benar-benar aplikatif ya. Jangan dikira apa ini sesuatu yang masih meraba-raba, karena sudah mulai dibuat eh, apa sinkronisasi dengan hardware-nya. Kalau sudah yang memang benar-benar diaplikasikan itu sebenarnya yang Falcon ini kan. Jadi saya dapat info waktu kemarin ke Bogor. Saya ke Bogor 2 kali karena ada agenda dengan Badan Siber Sandi Negara tuh kan. Dan lumayan banyak ngobrol dengan mereka. Jadi ini kan bisa dilihat ya, pernya juga sama kan. Jadi apa? eh Ya ini termasuk salah satu yang dalam tanda kutip bisa dikatakan siap diaplikasikan, dan beberapa bank itu sudah mulai beralih dari sistem keamanannya yang dulunya kan lumayan banyak yang menggunakan RSA, terus ada beberapa yang sudah mulai menggunakan Falcon. Dan di Indonesia sendiri saya kurang tahu nanti untuk ya migrasinya itu butuh berapa lama kan. Cuma yang seperti itu kan memang butuh waktu kan. Jadi kalau yang Falcon di sini adalah, ya ini ada intro-nya. Jadi mudahnya inilah, semuanya ini beberapa lah. Ini ada apa, kriptografinya itu berbasis lattice. Jadi gambarannya lattice adalah dia merupakan grup, jadi grup biasa, dan dia ada tambahan sifat grupnya komutatif plus dia discrete. Nah, kata-kata discrete-nya ini yang menjadi kunci ya dari keamanannya. Karena ketika dia discrete terus dia bisa dibangun oleh sesuatu, ada basisnya tuh kan. Nah, nanti otomatis dari sisi ruang pesan, nanti sisi ruang kuncinya kan. Apa ya, mainannya itu ketika kita operasikan semuanya dia masih balik lagi ke sana tuh kan. Nah, itu. Dan tingkat keamanannya nanti salah satunya ya melihat dari ya vektor-vektor yang di sana kan. Untuk ininya berapa. Cuma yang ingin saya garis bawahi itu penggunaan beberapa yang ada di situ menggunakan polinomial-polinomial tertentu. Nah, itu sebetulnya dari sisi alasan-alasannya kenapa kok diambil itu, tuh
banyak dasarnya itu yang menggunakan ini konsep matematika di eh, ya teori Galois kan. Ini meskipun 115 halaman, tapi kalau mau bahas tuntas lama ini. Karena saya masih ingat waktu Simpaswul itu juga nggak semuanya dibahas. Itu itu supaya memberi konteks lah. Kenapa kok perlu kan untuk belajar ini. Jadi meskipun abstrak, nah, ternyata ketika ya ada permasalahan-permasalahan tertentu ya, itu bisa jadi malah lebih ini, lebih apa? Bisa lebih aman loh kan. Dan aplikasinya itu ya masih bisa jadi ya lebih kuat ya terkait dengan itu. Oke, jadi karena hari ini online tidak bertemu langsung, eh saya berpikir untuk yang sederhana saja ya, supaya tidak terlalu membosankan ya nanti ya. Karena saya khawatir kalau berat-berat nanti nggak akan baik juga. Jadi kita kan sampai jam ini kan ya, 7.30, 8.30, 9.30 sampai jam 10 ya. Jadi masih ada 2 jam lagi. Jadi ya kita mulai dari yang sederhana dulu aja. Terkait dengan ring. Jadi ini mungkin di struktur aljabar sudah dibahas ya. Oh ya, struktur aljabar yang ngajar sekarang siapa? Bu Indah, Pak. Sebelumnya Pak Budi. Oke, berarti ini ya, sudah ini ya. Ini kan masih standar kan? Struktur aljabar kan harusnya gabungan teori grup sama teori ring kan ya. Dengan beberapa hal itu mungkin lebih dalam kan. Karena tingkatannya S2. Jadi ya akan mempermudah tugas saya berarti ya. Tidak usah terlalu ini. Jadi motivasinya kita sudah tahu ya. Dari kita lihat dari sifat-sifat di Z memiliki sifat asosiatif, yaitu pengelompokan. Jadi kita bisa jumlahkan yang depan dulu maupun yang belakang dia akan sama. Terus eksistensi nol, karena nol kalau dijumlahkan dengan bilangan berapapun akan jadi dirinya sendiri. Terus juga kita punya minusnya ya, ya nggak? Jadi terdapat Y, Y-nya di sini adalah negatif X. Jadi Y dikurang X dikurang X itu kan nanti jadi nol. Nah, ada beberapa tambahan sifat yaitu komutatif ya di sini. Yaitu kita bisa tukar. Jadi kita punya Z terhadap penjumlahan dia merupakan grup abelian. Bagaimana dengan perkaliannya kan? Nah, perkaliannya kita punya dia berlaku asosiatif. Jadi Z terhadap perkalian dia merupakan semi group. Karena perkaliannya kan juga kalau kita punya X Y anggota Z, X dikali Y dia masih anggota Z kan. Jadi di sini kita juga punya perkaliannya tertutup. Jadi di satu sisi kita punya di sini Z terhadap plus, di sisi lain kita punya di sini Z terhadap kali ya. Nah, padahal di sini kita bisa cek kan himpunannya ya sama-sama di Z. Nah, otomatis yang perlu kita pikirkan adalah hubungan antara kedua operasinya di sini. Makanya kita punya yang terakhir adalah sifat distributif kanan dan distributif kiri. Jadi ini untuk menghubungkan operasi penjumlahan dan perkaliannya kan. Karena kan kita sudah punya himpunannya sama, kalau operasinya tidak berhubungan sama sekali kan ya ya buat apa tuh kan. Nah, makanya kita punya yang terakhir adalah ini ya. Jadi distributif kanan kalau ketika kita kalikan dari kanan, nah dia bisa masuk ya di sini ya. Jadi kita punya XZ, YZ. Distributif kiri karena kita punya seperti ini. Dan secara umum kalau kita punya himpunan, terus ya secara umum ya kalau kita punya G terhadap plus ini grup abelian,
Terus kita punya gray terhadap kali itu semigroup. Dia belum tentu distributifnya itu berlaku kan. Dan bisa jadi ada beberapa yang mungkin distributif kanannya jalan, distributif kirinya tidak. Nah, khusus untuk yang pembahasan terkait dengan ring ini, kita membutuhkan keduanya. Selain sifat tadi, kita juga punya beberapa sifat yang lain, antara lain kita punya elemen identitas terhadap perkalian, dan juga kekomutatifannya itu tidak hanya terhadap penjumlahan tadi, plusnya, tapi juga perkaliannya juga komutatif ya. Jadi termotivasi dari ini tadi, Z terhadap plus dan kali, jadi kita punya struktur baru yang kita sebut dengan ring. Jadi yang kita ambil sifat-sifatnya yang mana? Ya semuanya tadi. Ya. Jadi kita punya, kalau misalkan kita ada himpunan tak kosong R dengan operasi biner plus dan juga kali. Oh ya, ada yang masih ingat nggak? Yang namanya operasi biner itu apa? Operasi biner, yang dimaksud dengan operasi biner dulu. Relasi dari S cross S ke S, Pak, yang well defined dan tertutup, Pak. Yang dimaksud dengan well defined apa ya? Iya, dari R cross R. Kenapa jadi R-nya kayak ini? Ke R ya. Jadi Iya, misalkan kita Pak. punya plus ya. Jadi di sini kita punya misal A, B dipetakan ke C kan. Dan plusnya ini merupakan suatu pemetaan ya. Tidak hanya sekedar relasi kan. Jadi setiap kali kita punya dua buah elemen dioperasikan dia akan kembali ke himpunan tersebut. Dan hasil operasinya tunggal ya. Dan kenapa dinamakan biner? B-nya di situ kan karena ada dua yang dilibatkan. Jadi sebenarnya kata-kata biner di sini ya sudah cukup untuk mewakili ketertutupan tadi ya dan well defined-nya tadi. Jadi terhadap penjumlahan dia merupakan grup abelian dan terhadap perkalian dia semi group plus dia memiliki sifat distributif kanan dan distributif kiri. Jadi kalau mau di total ada 7 buah sifatnya di sana. Dan kalau mau kita rangkum ya jadinya seperti ini. Kita punya R plus adalah grup abelian, R kali dia semi group, memenuhi distributif kanan dan distributif kiri. Jadi di sini ada 5 plus distributif kanan dan juga distributif kiri ya. Jadi total ada 7. Dan kalau seperti ini kan nggak perlu dihafalkan kan. Jadi ya langsung langsung tahu lah. Nah sekarang contoh-contohnya. Kalau untuk di mata kuliah ini nanti kita hanya fokus untuk yang berhingga ya. Jadi kita tidak akan terlalu banyak membahas yang tak hingga. Karena ya di kombinatori kan kita lebih ke deal dengan ini objek-objek yang diskrit kan. Jadi kita lanjut ya. Nah, beberapa contoh kita bisa mulai dari yang terdekat dari yang kita punya kan. Jadi pertama ya ketika kita punya himpunan bilangan, ketika kita punya himpunan bilangan tuh kan kita punya himpunan bilangan asli, terus kita punya himpunan bilangan bulat, ada Z, dan di Z ini kan kepecah jadi dua ya. Ada yang bentuknya 2Z, jadi N ini kan sebagian ada yang anggotanya 2Z kan.
Ada yang bentuknya 1 plus 2Z, terus di sini ada himpunan bilangan rasional, terus ada himpunan bilangan kompleks, dan sebelumnya di sini ada himpunan bilangan real ya. Jadi dengan mudah kita bisa cek kalau kita punya key terhadap plus dan kali di bilangan rasional ya, dia akan merupakan suatu ring ya. Yang di R juga dia pasti juga akan jadi ring, ini juga jadi ring. Nah, bagaimana dengan yang di N? Gimana nih? Dari tadi suaranya saya full terus. Apakah dia suatu ring? Bukan ya. Bukan. Ada yang berusaha menjawab tapi malu-malu ya. Saya tuh merasa apa? Kadang-kadang yang disampaikan oleh Pika itu ya, ya betul ya. Jadi kuliah online itu ya efektifnya di bawah 50 menit. Sinkronnya. Sisanya sebaiknya diskusi ya, sama presentasi. Nah, nanti apa terkait dengan belajar materi dan sebagainya itu sudah ditaruh terpisah sebagai asinkron. Cuma kan kalau kita memang ini ya banyak apa offline-nya kan nanti. Ya semoga saja inilah tidak ada kegiatan yang mengharuskan ini ya saya ngisinya online. Karena kalau kepaksanya ada ya mau nggak mau kan harus ini. Soalnya di bulan Juni nanti kan juga harus keluar kota lagi. Kalau pas ngepasi itu ya mau nggak mau kuliahnya online. Oke, jadi ini bukan ya, jelas ya. Terus yang di sini ring atau bukan? 2Z ring ya. Dan yang terakhir 1 plus 2Z ring atau bukan? Bukan, Pak. Bukan ya. Jadi ya dari yang sederhana kita juga bisa tahu ya dengan mudah kita ngecek dia merupakan ring atau bukan. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa jenis ring. Yang pertama adalah ring dengan elemen satuan. Jadi contohnya tadi ya, kita punya Z, itu ring dengan elemen satuan. Yang tidak punya satuan apa? 2Z. Nah, 2Z ya. Jadi dia ring, tetapi tidak memiliki elemen satuan. Nah, ini yang jadi kendala ketika ujian. Itu kadang-kadang ya, ini bukan ujian ini sih, ujian UTS sih. Lebih ke kayak ujian tesis tuh kan. Kadang-kadang ada yang terbolak-balik kan terkait dengan membuktikannya. Jadi ini mungkin salah satu tips saja ya. Kalau misalkan bingung terkait dengan pembuktian, itu ya ditulis saja definisi lengkapnya kan. Contohnya kan, di sini kalau misalkan ada elemen satuan kan berarti untuk setiap X anggota R terdapat satu R anggota R, demikian hingga, oh kebalik, ini terdapatnya dulu. Satu R anggota R, nah kita punya satu R kali X sama dengan X kali satu R sama dengan X. Ini kalau dia ada elemen satuan.
Nah, biasanya kalau bagian ini tidak ada yang bingung, kan? Nah, cuma kadang-kadang ketika di sini dibalik, nah itu ada yang uh, kesulitan. Jadi ya salah satu tipsnya itulah. Kalau definisinya sudah tahu, berarti kalau dia menunjukkan tidak memiliki elemen satuan, berarti artinya apa? Membuktikan pernyataan ini salah ya. Berarti yang dibuktikan apa? Negasinya benar kan? Jika dia tidak memiliki elemen satuan ya. Nah, dari sini berarti apa? Kita punya untuk setiap, ya ini satu R bisa diganti ya. Misalkan A anggota R, berarti terdapat, ya kan? X anggota R, sedemikian hingga A kali X tidak sama dengan X kali A, atau A kali X tidak sama dengan X, ya kan? Atau X kali A tidak sama dengan X, kan? Nah, ini yang harus ditunjukkan jika tidak memiliki elemen satuan. Nah, kadang-kadang ketika sudah masuk ke logika, kebolak-baliknya di situ. Jadi ya tips dari saya mungkin itu tuliskan definisinya, terus ditunjukkan kalau itu tidak benar, berarti ya tunjukkan negasinya yang benar. Ya, yang terkait dengan ring dengan elemen satuan. Yang kedua adalah yang terkait dengan kekomutatifan dari perkaliannya. Jadi kita punya ring R dikatakan komutatif jika perkaliannya ini ya dapat kita balik ya, dan hasilnya tidak berubah. Contoh yang komutatif apa berarti? Yang komutatif ini ya, Z lagi ya. Ya, ring komutatif ya. Kalau contoh yang tidak komutatif, Matriks, Pak. matriks ya, ring matriks. Salah satunya Iya. misalkan M2Z ya. Terhadap plus dan kalinya tentunya plus dan kali yang ada di matriks biasa ya. Jadi ini bukan ring komutatif. Jadi kalau misalkan kita punya di sini M2Z plus kali ya. Ini kan bukan ring komutatif. Dan plus kalinya ya tentunya menyesuaikan ya. Kalau misalkan kita punya A-nya itu subset dari M2Z, atau kalau misalkan bingung, tapi harusnya enggak lah. Nah, apakah selalu bukan ring komutatif? Belum tentu, Pak. Contohnya apa? Matriks diagonal gitu, Pak, mungkin. Oke ya. Salah satunya matriks diagonal ya. Jawabannya tidak ya. Jadi yang berbentuk diagonal ya. Jadi perlu diperhatikan di sini ternyata sifat ya ketidakkomutatifan itu belum tentu diwariskan ke subhimpunannya. Tapi kalau misalkan komutatif, karena di sini dia berlaku untuk setiap elemen di R, berarti kan untuk setiap subsetnya dia juga pasti berlaku. Jadi komutatif dia pasti akan selalu diwariskan. Nah, nanti fokus kita ya salah satunya karena kita akan mengarah ke lapangan ya. Jadi kita akan lebih ke ring komutatif dengan elemen satuan. Cuma untuk ke lapangan masih kurang satu lagi kan. Karena terhadap perkalian itu kan tadi ya kita sudah lihat ya bahwa syaratnya hanya cukup semi group. Meskipun itu masih kita tambahkan ini tadi, komutatif terhadap perkalian kan masih tetap belum
grup juga kan. Jadi kita coba lihat apabila kita punya ring dengan ya elemen satuan dan setiap elemen tak nol ya dia punya inverse terhadap perkalian kita sebut dengan ring pembagiannya. Jadi di sini tidak ada ketentuan bahwa perkaliannya merupakan komutatif ya. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Contoh ring pembagian yang tidak komutatif. Perkaliannya maksudnya. Yang perkaliannya tidak komutatif ya. Tidak. Kira-kira apa? Ya mungkin ini ya, saya kasih waktu untuk berpikir ya. Wah, kalau online kayak gini tinggal googling sebenarnya. Kalau ini Pak, matriks dengan determinan tak nol Pak, matriks atas R mungkin. Oh, sebentar dulu. Oke. Pertanyaan pertama, apakah itu ring? Jadi Iya, ini ya, sebentar Pak. Kayaknya misalkan ada kita yang punya salah. R, ya kan? A subset misal M2 R aja ya kan? Di mana determinan A ini tidak sama dengan nol ya. Yaitu pertanyaannya apakah dia ring? Tidak Pak. Nah, ada yang salah kan? Karena nol itu kan determinannya nol. Jadi grup komutatifnya nggak jalan ya? Grupnya bahkan Pak. Ya grupnya. Iya. Oke, ada lagi? Ya kan benar kan? Koneksinya kayaknya terputus ya barusan ya. Wah, oke. Eh, Pak, kalau misalnya fungsi himpunan fungsi bijektif terhadap penjumlahan dan komposisi fungsi, Pak. Oke, jadi pertama komposisi fungsi dia pasti tidak komutatif ya. Cuma yang jadi masalah terhadap penjumlahannya, kalau diinikan dengan komposisi, dia jadi ring atau bukan?
Terutama ini ya distributifnya kan. Ya, idenya bagus ya, karena terhadap perkalian itu kan ini ya komposisinya itu kan jelas dia tidak komutatif. Terus karena dia bijektif, berarti kan setiap elemen yang bukan elemen identitas, dia pasti punya ini kan, bukan pemetaan identitas lah. Bahkan identitas pun juga punya inverse, yaitu dirinya sendiri ya. Nah, cuma ya jadi masalah adalah kalau kita mainnya fungsi, itu kan biasanya tetap ini kan. Jadi apa fungsi itu ketika dioperasikan kan harusnya jadi fungsi ya. Terhadap penjumlahan pun juga ya, cuma masalahnya di situ adalah kalau bijektif dijumlahkan dengan bijektif itu kan nggak ada jaminan dia bijektif lagi. Contoh paling mudah ini, Iya, Pak. kita punya Sepertinya ada kesalahan juga, Pak. Kalau bijektif dia lagi-lagi identitas terhadap penjumlahannya kayaknya salah, Pak. Karena kan kalau identitas terhadap penjumlahan itu kan dia setiap X dibawa ke nol gitu ya, Pak. Itu jadinya nggak bijektif, Pak. Hmm. Tapi ide terkait diarahkan ke fungsi itu bagus ya. Kenapa? Karena salah satu contoh yang terkait dengan itu tadi ya sebenarnya ya salah satunya fungsi itu. Jadi kalau adik-adik masih ingat, kita mungkin berbicaranya jangan ke modul dulu ya. Nanti nanti bingung kan. Jadi karena kita lebih ke melihat inilah. Kalau kita punya modul itu kan sebenarnya ini ring terhadap dirinya sendiri kan dia modul kan. Nah, ketika kita punya homomorfisme ring, ya nggak? Homomorfisme ring, terus kita pandang eh, himpunan semua homomorfisme ring ya. Nah, itu kan dia menjadi ring lagi ya. Nah, jadi apa beberapa ring tertentu dia akan menghasilkan endomorfismenya itu dia jadi tidak memiliki inverse. Terus kalau misalkan ringnya itu ring sederhana yang dia tidak punya ideal, nah dia endomorfismenya dia akan menjadi ring pembagian. Itu kalau mau dibuat ide yang terkait dengan tadi ya apa pemetaan salah satunya itu. Nah, contoh yang lain ini yang pernah saya kerjakan waktu S1 dulu jadi skripsi. Jadi kalau waktu kuliah kan pasti ini ya. Saya yakin pernah mendengar yang terkait dengan membuat ring pecahan kan, ring fraction, ring pembagian. Itu kan sebenarnya idenya adalah kita mau membuat ring yang lebih besar dalam tanda kutip ya. Lebih besar itu maksudnya yang bisa dianggap lah memuat dirinya, tuh kan. Atau kalau misalkan nggak bisa memuat ya nanti kita bisa bikin pemetaan injektif ke dalamnya, tuh kan. Nah, sedemikian hingga ring yang lebih besar tadi merupakan suatu lapangan kan. Kalau yang di eh, apa ring pecahan. Jadi kalau misalkan konsepnya itu tadi dibawa ke ring yang bukan komutatif dan tentunya metodenya sedikit berbeda, itu juga bisa. Dan nanti ring yang lebih besarnya itu akan menjadi ring pembagian. Itu contoh yang lain. Jadi dapat dilihat di situ ya ada beberapa ring pembagian yang juga belum tentu merupakan ring komutatif. Nah, kalau misalkan dia ring pembagian plus komutatif, dia disebut dengan lapangan. Jadi ini yang akan kita fokuskan lebih lanjut nantinya. Sampai sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan?
Ya, tidak ada. Kalau tidak ada ini ya, kita mungkin lanjut sedikit. Nah, ini beberapa contoh ring. Ini sudah kenal semua ya, yang pasti kan. Tadi sudah dibahas sekilas. Yang tiga belakang ini tidak hanya sekedar ring, tapi dia juga lapangan. Terus kalau kita lihat kelas-kelas ekuivalensi, himpunan bulat modulo N, di sini kita bisa ini ya, jadi ya Zn biasa lah. Jadi kita punya ini nanti dia akan menjadi ring juga. Dan lebih lanjut ketika N-nya di sini nanti dia prima, jadi misal kalau P-nya prima ya, kita akan memperoleh ZP itu lapangan. Selanjutnya contoh yang lain, kita punya ring matriks persegi atas bilangan real. Ini juga dia akan menjadi ring dan dia memiliki elemen satuan yaitu matriks identitas, tapi dia tidak komutatif ya. Cuma sebenarnya kalau mau digali lebih lanjut, di matriks ini banyak yang spesial. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, ada beberapa subnya nanti yang bisa jadi elemen satuannya berbeda, tuh kan? Atau kalau nggak seperti tadi lah, kalau yang diagonal, tuh kan dia jadi ternyata komutatif kan. Jadi banyak yang menarik di situ. Terus yang akan banyak kita bahas nanti terkait dengan ring polinomial. Jadi secara umum seharusnya ini ya sudah banyak dibahas di struktur aljabar. Jadi saya tidak akan terlalu banyak mengulang. Jadi intinya kita punya kayak polinomial biasa tuh kan. Cuma nanti di bagian ini kan bisa kita ganti-ganti itu kan, yang bagian depannya kan. Terus ring yang isinya fungsi-fungsi kan. Nah ini bedanya dengan yang ini tadi ya. Kalau ini dijadikan komposisi, itu nanti ya mungkin bisa jalan. Ketika plusnya ini mungkin diganti juga. Cuma kalau plusnya didefinisikan seperti ini, saya rasa dia akan ya tidak menjadi ring lagi ya. Dan bisa kita cek, ini dia akan membentuk ring komutatif dengan elemen satuan, karena ringnya di sini fungsinya dari R ke R ya. Dan R-nya di sini kan dia sudah komutatif. Nah, nanti juga memungkinkan kalau misalkan diganti dengan yang lain, bisa jadi dengan ide yang sama, dia akan menjadi ring yang tidak komutatif. Terus dari suatu grup juga bisa kita bentuk ring. Ini operasi perkaliannya dipaksakan ya, semuanya jadi elemen eh, identitasnya di G terhadap penjumlahan. Terus ini yang saya sampaikan tadi endomorfisme. Jadi kita ambil semua homomorfismanya kan. Jadi dia akan menjadi ring dengan elemen satuan. Dan untuk apa G-nya ini kalau misalkan diganti dengan ring tertentu, nanti akan menjadi endomorfisme Gray-nya akan menjadi ring pembagian tadi yang tidak komutatif. Terus ini yang banyak dipelajari terkait dengan aljabar Boole, aljabar Boolean ya. Jadi kita bisa cek ternyata dia juga akan menjadi ring. Dan menariknya yang terkait dengan ini adalah ada yang bisa melihat nggak ini menariknya di mana? Jadi kita punya X kalau dikali X kan jadi X. Ya nggak? Untuk setiap X anggota 2 pangkat A ya. Jadi perkaliannya semuanya dirinya sendiri. Dan kalau kita lihat di sini X tambah X jadi apa?
Jadi di sini kan X dikurang X digabung dengan X dikurang X kan. Kosong. Ini salah satu yang menarik di ini 8 nih. Dan nanti yang akan kita fokuskan ya ke ini. Lapangan yang isinya berhingga. Dan manfaatnya banyak. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal tuh kan. Beberapa, ya sebenarnya lebih ke ini ya. Dia mendasari untuk perhitungan. Salah satunya ya terkait dengan efisiensi itu kan. Jadi perhitungannya ya banyak lah yang mendasari ke apa teori matematika kan. Jadi manfaatnya akan banyak. Kalau di kripto itu tadi coding teori itu juga kalau lihat apa yang ini ya tadi bukan bukan. Nah ini lecture yang coding mana? Ini kan coding ya. Ya kan yang terkait dengan ini dia juga masih berhubungan. Teori bilangan jelas ya karena backgroundnya itu kan sebenarnya ya akhirnya impactnya ke teori bilangan. Jadi yang banyak kita bahas nanti ya sebenarnya ini yang modulo ya. Dan ini sepertinya kan sudah cukup familiar kan. Dan yang paling penting ini ya kan. Ya mungkin itu saja ya untuk hari ini. Sebelum kita masuk ke diskusi, ada yang mau ditanyakan mungkin? Suaranya banyak menghilang soalnya. Yang lain pada nggak kedengeran. Nggak ada ya? Kalau tidak ada, saya buat breakout room.